bal alif harfun, lam harfun, mim harfun. 3. Itu sekedar alif lam mim. Alif lam mim. Atau kama qala Rasulullah SAW. Itu pahalanya luar biasa. Ente baca Quran. Kita akan belajar tentang metode tentang tahsin ya. Tentang tahsin. Tahsin itu sama seperti tajwid. Tahsin, tajwid. Tahsin itu asal katanya hassana yuhassinu tahsinan. Hassana yuhassinu tahsinan. Jawwada yujawwidu tajwidan. Apa tadi? Jawwada tajwidan. Yang artinya semuanya adalah memperbaiki ya. Memperbaiki ya. Atau membuat baik, membuat benar, membuat bagus. Itu arti secara bahasa. Nah, kitab yang kita baca namanya metode Maisura. Apa? Metode Maisura. Metode Maisura ini satu buku yang terbaru ditulis oleh seorang lajnah penulisan Al-Qur'an, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LC.MA. Beliau ini dulu sempat belajar di Saudi Al-Arabiyah. Di Saudi Al-Arabiyah. Ini kita belajar ya. Jadi ini kitab tahsin. Orangnya alhamdulillah masih ada sampai saat ini, dan mudah-mudahan berkah kita membaca kitabnya. Amin. Baik, kita membaca Al-Quran harus dengan tajwid, harus dengan tahsin ya. Harus dengan apa? Tajwid, harus dengan tahsin. Apa yang dimaksud dengan harus membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tahsin? Adalah membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, tidak boleh salah-salah. Maka siapa yang belum pernah belajar Al-Quran, membacanya salah-salah, berdosa. Membacanya apa sayang? Salah-salah, berdosa. Dan tentu ketika kita wajib membaca Al-Quran dengan baik, kita harus belajar. Karena belajar ini wasilah untuk tahu mana bacaan yang baik, mana bacaan yang buruk. Maka belajar tajwid ini hukumnya apa? Ada 2, fardu ain wa fardu kifayah. Fardu ain bagi siapa? Bagi setiap individu. Siapapun yang mau baca Quran, siapapun yang mau baca Quran wajib belajar. Ya. Kalau fardu kifayah gimana? Satu kampung minimal 1 orang yang belajar, berarti satu kampung itu bebas dosanya gara-gara apa? 1 orang. Jadi secara majmu, secara kumpulan orang itu minimal 1 orang belajar tajwid, belajar baca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Maka tajwid ini, yang dimaksud dengan belajar tajwid apa? Belajar kaidah-kaidah yang terkait tentang tata cara baca Al-Quran dengan benar ya. Tata cara bacaan Al-Quran dengan benar. Apa tadi tajwid tadi? Belajar itu kaidah-kaidah
yang terkait dengan tata cara baca Al-Quran yang baik dan benar, itu tajwid. Jadi hukum belajar tajwid ini ada berapa tadi? Satu apa sayang? Fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Fardu ain bagi siapa? Bagi setiap individu manusia. Ketika kapan? Ketika dia ingin baca Al-Quran. Ya. Jadi tidak boleh baca Quran basing-basing, ya, main-main, tidak boleh. Maka kamu Farhan, ya, siapapun yang belum lancar baca Qurannya, di karantina. Aib besar seorang muslim, seorang muslimah tidak bisa baca Quran. Ya. Kepengen kamu sampai tua tidak bisa baca Quran? Malu. Main komputer bisa, belajar silat bisa, apa-apa bisa. Masa Al-Quran aja tidak bisa? Baca, sekedar baca, jangankan menghafal, ya, sekedar baca, ya. Apalagi baca Al-Quran ini faedahnya banyak. Baca Quran faedahnya banyak. Satu, apa baca Quran itu? Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya. Bacalah Al-Quran karena nanti, ya, di hari kiamat dia akan datang menjadi syafaat bagi siapa? Bagi yang membaca. Jadi Al-Quran itu apa faedahnya? Pemberi syafaat, ya. Terus orang yang baca Quran itu pahalanya berapa? Man qara'a harfan minal Quran, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu asyra, dia dapat 10 pahala. Ya, kamu baca Maliki Yaumiddin, mimnya 10, ya, alifnya 10, lamnya 10, kafnya lah berapa tuh? 4 kan? 4. Maliki, belum Yaumiddin, ya, waw, mim, ya. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak berkata alif lam mim harf, bal alif harfun, lam harfun, mim harfun, 3. Itu sekedar alif lam mim. Alif lam mim. Atau kama qala Rasulullah SAW. Itu pahalanya luar biasa. Ente baca Quran apalagi sampai menghafal, insyaallah faedahnya luar biasa. Ya. Faedahnya luar biasa. Bahkan para penghafal Quran itu apa salah satu kehebatannya? Hamlatul Quran yu'arrifu ahlal jannah. Apalagi kalau ngapal ini, ya, penghafal Quran itu apa? Nanti jadi panitia surga, yang ngatur-ngatur orang di surga. Tuh, kamu, situ surga kamu, situ. Oh. Itu petugas para penghafal Quran. Ya. Apa tadi sayang? Hamlatul Quran yu'arrifu ahlal jannah. Coba hamlatul Quran. Hamlatul Quran. Hamlatul Quran. Hamlatul Quran. Yu'arrifu ahlal jannah. Ahlal jannah. Ya, jadi penghafal Quran mengatur. Jadi kamu harus bangga, belajar sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Syafaat, satu hurufnya luar biasa. Bahkan baca Quran terbata-bata tuh pahalanya 2. Ya. Kata baginda Nabi, menyatatak fi qiraatil Quran, siapa yang terbata-bata baca Quran, falahu ajrani, dapat 2 pahala. Tapi siapa yang lancar, bagus, fahuwa mahirun, dia akan bersama orang-orang yang hebat nanti di surga. Ya. Maka kamu walaupun di karantina tuh harus bangga. Kiai Sahal, Kiai Hasan Sahal atau ya Kiai Hasan Sahal
Anak-anakku, aku bangga. Kamu jadi dokter, kamu jadi menteri, kamu jadi gubernur, kamu jadi wali kota. Tapi yang paling membanggakan, kamu tidak berhenti mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kamu nanti walaupun kamu jadi dokter, jadi apa saja, Allah alam jadi tentara, ente harus punya majelis, ente harus punya tempat ngajarin Al-Qur'an minimal sama anak-anakmu. Ya. Karena kata baginda Nabi apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian ini, sebaik-baik apa? Sebaik di antara kalian. Sebaik-baik ente jadi dokter, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya jauh lebih baik. Sebaik-baik ente jadi gubernur, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya jauh lebih baik. Sebaik-baik ente jadi wali kota, sebaik-baik ente jadi presiden, mengajarkan Al-Qur'annya jauh lebih baik, lebih mulia. Lebih-lebih lagi kalau kamu jadi wali kota, jadi gubernur, ya, jadi presiden, membuat program supaya masyarakat ini terutama yang muslim bisa baca Al-Qur'an. Alangkah dahsyatnya itu. Ya. Maka harus bangga jadi pengajar Al-Qur'an. Walaupun cuma ngajar Iqra, ya. Tuh. Nah ini, jadi kamu harus tahu nih, Al-Qur'an ini harus sesuatu hal yang ada di hatimu, ada dalam pikiranmu. Banyaklah fadilah tentang Al-Qur'an ini. Sekali baca Qul huwallahu ahad aja pahalanya sepertiga Al-Qur'an. Berarti kalau dibaca 3 kali khatam Al-Qur'an, sepertiga, ya. Masya Allah. Baik. Apa dalilnya kita harus baca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid dan tahsin? Ya. Surah Al-Muzammil ayat berapa? Ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan ya, tartillah Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar tartil. Ya. Apa? Tartilkanlah Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar tartil. Tartila itu apa? Maf'ul mutlak, masdar, ya, sebagai takkid. Ya, tartillah Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar tartil. Nih. Ya. Jadi tajwid itu dalilnya apa? Surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Kenapa ini jadi dalil? Kok ada kata tajwid? Kok ada kata tahsin di sana? Kita lihat bagaimana penjelasan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ada di dalam kitab kamu itu. Apa yang dimaksud dengan tartil? 2. Apa sayang? Apa yang maksud dengan tartil? Dengar, kata siapa ini? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa 2 itu? Masih bab 1, ada di bab 1. Berarti kamu tidak baca buku. Ya. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa tadi? Apa yang maksud dengan tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf. Apa yang dimaksud dengan tajwidul huruf? Ya, benar dalam membaca huruf. Benar dalam membaca huruf. Wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui kapan berhenti yang baik. Apa wa ma'rifatul wuquf, sayang? Dan mengetahui kapan berhenti yang baik. Jangan basing-basing berhenti. Qul huwallahu ahad, apa itu? Ar-Rahman, enggak boleh. Maka ada yang kamu kori-kori putus-putus napas, itu tidak boleh. Kamu harus tahu harus berhenti di mana. Maka kamu harus nakar. Harus nakar. Tidak boleh basing-basing.
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qalu, berhenti di situ. Jangan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Ya, boleh, harus jelas. Atau berhenti sembarangan. Wa idza qila lahum la tufsidu, nggak boleh. Itu namanya berhenti sembarangan. Putus-putus nggak boleh, berhenti sembarangan tak boleh. Ya, makanya nanti kita akan belajar kapan waktu wakaf. Oke, kita balik poin yang pertama dulu. Tajwidul huruf. Apa tajwidul huruf? Satu, sifatul huruf. Apa sayang? Sifat huruf, harus tahu sifat huruf. Ya. Ada 18 sifat huruf. Ya. Yang kedua apa? Makharijul huruf atau makhraj kata orang. Makhraj huruf. Apa makhraj huruf itu? Jalan keluarnya huruf. Ya. Sumber suaranya huruf. Nanti ada 5 sumber suara huruf. Ada suara bibir, ada huruf bibir, ada huruf lidah. Yang paling banyak huruf lidah. Ada huruf halqi, huruf tenggorokan. Ada huruf jauf. Ya. Ada apa tadi sayang? Bibir, lidah, tenggorokan, jauf, rongga-rongga, dan yang terakhir hidung, yang disebut khaythum. Kamu tengok di buku nanti, ya, agak ngacak kan? Ya, bukan mau sombong, kena hafal isinya, jadi tidak usah ditengok-tengok. Hah? Tajwidul huruf yang pertama tadi apa? Sifat huruf, harus tahu. Yang kedua apa? Makharijul huruf. Yang ketiga apa? Hah? Tanda baca huruf, harus tahu tanda baca. Mulai dari apa tanda baca? Fathahnya, dhammahnya, kasrahnya, ya kan? Sukunnya, ya, tasdidnya, idghamnya, itu namanya tanda baca. Panjang tuh kalau bicara tanda baca. Jadi ini 2 ta'rif ini, tajwidul huruf adalah penjelasannya panjang enggak? Panjang. Oke, kakak ulangi lagi. Tajwidul huruf tadi apa isinya? Sifatul huruf. Yang kedua apa? Makharijul huruf. Yang ketiga apa? Tanda baca huruf. Ya. Mulai dari harokat, sukunnya, ya, nun mati, mim mati, semuanya itu namanya tanda baca. Dulu kitab Quran itu tidak ada tanda baca, ya, ada kepala saja, fa kayak qaf gitu. Karena kepala fa sama qaf itu beda. Kalau orang tuh tanpa titik tahu dia, oh ini qaf, oh ini fa, apalagi harokat kan. Ya. Itulah Al-Qur'an. Tapi subhanallah, seterpuruk-terpuruknya zaman, Allah sudah menjanjikannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dia apa? 3. Dibaca, dihafal, difahami. Apa yang pertama tadi? Dipahami. Apa buktinya Al-Quran itu mudah dihafal? Sampai sekarang penghafal Quran banyak, ya. Orang yang hafal Quran itu banyak. Walaupun tidak semua orang hafal Al-Quran. Tidak semua orang hafal Quran. Kenapa?
Orang yang hafal Quran itu satu, memang orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Sehingga apa? Allah detikkan kemauan di dalam hatinya untuk apa? Untuk menghafal Quran. Adik-adik dengerin. Ya. Kamu jangan mengira ketika kamu tidak mau menghafal Quran, kamu yang tidak mau. Kakak ulangi lagi ya Pak. Jangan kamu mengira ketika kamu tidak mau menghafal Quran, kamu yang tidak mau. Tapi siapa yang sebenarnya tidak mau? Allah yang tidak mau kamu yang hafal Quran. Makanya karena Allah tidak pilih kamu ngapal Quran, ketika disuruh ngapal berat. Karena Allah tidak mau kalamullahnya apa? Disimpan oleh orang-orang pemalas. Allah tidak mau Al-Quran dihafal oleh orang yang otak-otaknya kotor. Allah tidak mau dihafal oleh orang yang hatinya kalau diajak ngapal Quran itu berat. Jadi kamu jangan bangga seolah-olah aku tidak mau ngapal Quran. Bukan kamu yang tidak mau. Allah tuh maha baik nak jadikan kamu penghafal Quran. Maka jangan kamu merasa sok. Aku memang tidak milih waktu ngapal Quran. Ya, bukan masalah tidak milih, Allah tidak pilih kamu. Hah? Allah seperti nahu, sorok, fikih. Ya. Bukan kamu yang tidak mau belajar nahu sorok. Allah tidak mau. Ya, ilmu-ilmunya dipelajari oleh orang-orang yang seperti kamu. Tapi kita masih berhusnuzon. Kalau orang yang memang benar-benar merasa, Kak, aku tuh tak mampu, Kak. Aku tuh mampunya di sini. Kapan? Ketika dia memang tidak mampu menghafal Quran, tapi dia belajar yang lain. Aku tidak bisa, Kak, menghafal Quran. Mungkin Allah tak memilihku, tapi aku meminta kepada Allah, aku dipilih jadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi itu tajwidul huruf. Apa tajwidul huruf itu tadi? Sifatul huruf. Yang kedua, yang ketiga, tanda baca huruf. Ya. Apa baik? Dari fathah, dhamma dan segala macamnya. Ya, karena nanti waqaf itu ada macam-macam. Nah, ini ada sebuah syair. Ya, syair yang mengatakan apa? Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana athimu. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana athimu. Wal akhdhu bitajwid. Apa awal akhdhu? Mengambil tajwid. Ya, mengambil tajwid, mengambil ilmu, mengambil tajwid. Hatmun lazimu. Hatmun, apa hatmun itu? Kewajiban lazimu yang tidak bisa ditolak. Man lam yujawidil qur'ana athimu. Siapa yang tidak bagus membaca Al-Qur'annya, athimu, berdosa. Ngapal baca Qur'annya tidak bagus. Qul huwallahu ahad, dosa. Bismillahirrahmanirrahim, berdosa. Makanya bismillah kamu kata wong Jawa tuh dak mandi. Apa dak mandi itu? Tidak mujarrab. Ya. Kalau ada wong kejinan, kamu baca ayat kursi basing-basing, jinnya ketawa. Apa kata jinnya? Bacalah aku baca Quran daripada kau. Allahu la ilaha illallah wa la qayyum. Apa ini? Auzubillahi minas syaitan. Maka kata setannya, kau tuh nyebut siapa? Nyebut kau. Aku bukan syaitan, aku syaitan. Setan yang lagi jijik dengan bacaan kamu, mual dia dengan. Habis kamu dengar baca Quran tadi itu, dia kentut basing karena masuk angin perutnya.
dengar kamu baca Quran. Karena bacaan Quran kamu lebih syaitan daripada syaitan. Kenapa? Karena ini tidak mau jaga tajwidul huruf. Maka tuh nguap beda mulut, tidak ditutup ke mulutnya. Nguap itu ditutup biar tidak syaitan masuk. Nah, itulah syaitan daripada syaitan. Nguap ditutup. Lagian dihargoi kawan sebelah. Sikat gigi dah nguap mulut. Nah, itu kata syaitan. Berhentilah kau baca Quran. Bacaan Quran kau itu lebih syaitan daripada syaitan. Astagfirullahaladzim. Apa dia astagfirullahaladzim? Kayak galak negur. Yang mimpin wirid. Astagfirullahaladzim. Al-hajim. Wa'atu yang mestinya hamzah ain. Wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Min jami'il ma'asi wal junub. Ini min jami'il ma'asi wal junub. Wal junub. Junub lain judul. Min jami'il ma'asi wal junub. Ini wal junub. Enggak pernah lagi soal zuhur baru takbir Allah, ada imam mimpin wirid habis salat min jami'il ma'asi wal junub. Oh, nahan tahu dari takbir nggut salam ya. Masya Allah. Berdosa baca Quran basing-basing. Makanya dibenari baca Quran. Nah, ini penting tahsin biar benar penyebutannya. Itu apa haji itu ya, paling cerewet urusan baca Quran. Karena kamu kalau baca Qurannya bagus, pede jadi imam. Nah, ini kadang-kadang azan be salah-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia akbar, kata akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Ini ada lagi bacanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini baca salah-salah. Asyhadu an la ilaha. Apa ni? Asyhadu an la ilaha. Yang pendek tak jelas. Santri baca azannya kayak gitu. Allahu Akbar ada yang disambung, ada yang diputus. Kalau nyambungnya tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambung. Oh, diputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau diputus, jangan caknya putus tapi nyambung nafasnya, tidak boleh. Awas, hati-hati. Untung itu ada. Coba kalau Al-Quran Bismillah, kadang-kadang tidak perlu satu nafas kalau nafas kamu pendek. Seandainya kamu lahir sudah asma. Bismillahirrahman. Sampai situ boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh. Kalau memang pendek nian nafas. Ya, itu namanya nanti al-waqful ittirari. Ada nama-nama waqaf. Nggak bisa dibuka dulu sekarang. Pening kayak kepalanya. Nih, tajwidul huruf nak jelas. Baca Quran basing-basing, mana baca kamu masing-basing. Yasin. Yang mana yang panjang, mana yang pendek. Ya. Yasin, sini yang panjang, ini ianya ditegas. Ya, banyak itu.
banyak. Apalagi dalam surah-surah Yasin. Kamu tengok orang pemimpin baca Yasin kan, banyak yang keliru. Panjang pendeknya keliru. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal apa nih? Ya Allah, sedih. Tengoknya sedih. Apalagi urusan Al-Fatihah. Imam salah baca. Ya, urusan Fatihah. Kamu tidak sah ikut imam tersebut. Harus mufaroqah. Al-Fatihah ya. Yang Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang yang bisa baca Quran, membiarkan orang yang Al-Qurannya tidak bagus untuk jadi imam, dia berdosa. Ya. Dan dia tidak boleh jadi imam, tidak boleh jadi makmumnya dia, tidak boleh. Maka kalau ada yang baca Quran yang mohon maaf masih belepotan, minggir belakang jadi makmum, jadi imam. Begitu. Nah yang repot, dia tahu salah orang lain tapi tidak tahu juga baca yang benar. Lebih parah lagi, bacaan dia lebih jelek dari orang lain. Ya. Kamu yang benar baca Quran. Waladol, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Inilah kadang-kadang yang kakak bilang tadi, jahilun, bukan mustarsyidun. Kalau jahilun, dia tidak mau cari tahu benar apa tidak bacanya, tidak mau cari tahu. Tapi kalau mustarsyidun nih, kalau kamu mau diajari benar, ya, banyak dah dengar ibu-ibu di dusun baca Qurannya mana yang pendek, mana yang panjang. Apalagi baca sholawat, salah terus. Salatullah salamullah. Lah kapan wong benarnya? Wong kalau yang salah salatullah salamullah. Lah wong gale salah ngada. Mestinya salatullah salamullah, jadinya salatullah salamullah. Ala toha rasulillah. Acak-acak. Tahu? Nah, yang ada hayang daya, sembahyang hayang daya. Nak masjid udah nak masjid dia hanya nak hayang yang maghrib. Ya tidak apa-apa kalau itu bahasa dusunnya. Walaupun bahasa dusunnya sekacau apapun, baca Qurannya harus bagus. Banyak kok orang yang mohon maaf dia tidak bisa bahasa Indonesia, tapi pas bisa baca Quran bagus suaranya, bacaannya pandai. Banyak juga. Karena Al-Quran ini kalau benar tajwidul hurufnya, pasti Jawanya tidak ketengokan, pasti culnya tidak ketengokan. Oh. Ya. Nah ini penting kita belajar. Apa tadi? Baca Quran tanpa tajwid apa? Berdosa. Jangan main-main. Jangan kamu kira lemak baik baca Quran. Bising-bising ada, colek bising-bising ada. Ya. Nah, untuk mentakar bacaan kita ini benar atau tidak, tentu kan kita harus tahu siapa pembawa bacaan ini, betul tak? Harus tahu siapa pembawa bacaan ini yang datangnya dari Rasulullah sampai ke telinga kita. Maka oleh karena itu kita harus tahu bacaan apa yang kita baca. Nah, qiraah yang kita baca adalah qiraatu hafsin. Qiraatu hafs atau qiraatu hafsin. Ya, kita sebut harokat mudhaf ilaihnya. Ya. Kita harus tahu dulu, kamu nak tahu apa. Jangan basing-basing. Ya. Qiraatu hafsin. Biar tahu gitu.
Qiraatu Hafs ini dari siapa? Dari Asim. Ya, dari Asim. Asim dari siapa? Abdurrahman bin Hubayb. Abdurrahman bin Hubayb dari siapa? Dari 5 sahabat. 5 sahabat. Siapa yang pertama? Ya, Utsman bin Affan atau Ibnu Mas'ud. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Ubay bin Ka'ab. Yang kelima Zaid bin Thabit. Ini orang-orang hebat semua ini. Abdullah bin Mas'ud, Ahlul Badar. Abdullah bin Mas'ud. Utsman bin Affan, Ahlul Badar. Ya. Ali bin Abi Thalib, Ahlul Badar. Orang yang perang di Perang Bah. Yang keempat tadi siapa? Ubay bin Ka'ab, imam tarawih pertama di dunia. Dan yang terakhir siapa? Zaid bin, ya, salah satu yang digunakan oleh Rasulullah untuk menjadi sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama dipanggil Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan orang-orang sebagai panitia penulisan Al-Qur'an. Jadi kamu harus tahu. Nanti kalau ditanya siapa namanya, sayang? Leoni. Leoni, kamu di pondok baca qiraah apa? Qiraatu Hafsin. Ya. Biar tahu kenapa? Karena ada 10 qiraah. 7 dalam kategori mutawatir. Sisanya tidak mutawatir. Kata sebagian para ulama. Karena ada yang kakak contohkan di audit kemarin. Baca Fatihahnya kan ada yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ma-nya pendek. Sedangkan kita ma-nya pendek atau panjang? Panjang. Maka kamu ketika ngajarin murid nyalahkannya berdasarkan qiraahnya siapa? Qiraatu Hafs. Ihdinas siratal mustaqim. Itu qiraah kita. Ada yang ihdinas, ada yang ihdinas sirat. Kenapa ihdinas sirat pakai sa? Aslinya sin. Karena sin ketemu dengan huruf yang mufakhamah, oh, maka sulit kalau bacanya sin. Ihdinas sirat, ya, maka pakai sad. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, nanti akan belajar. Tuh, kita harus tahu qiraah apa supaya apa? Tatanan tajwidnya jelas. Contoh, di dalam qiraatu Hafsin ada sakta. Ada berapa, sayang? Ada berapa jumlah sakta? Nah, yang pertama Nasir, yang kedua Mutahrir, yang ketiga Mutafidin, yang Taubah. Kiamat. Kiamat atau Taubah. Tuh kita tahu. Ismam surat apa? Surat Yusuf. La ta'man. Agak sedikit memonyongkan bibir. Biar tahu, inilah kita nanti ya terarah ngaji qiraahnya. Ya. Qiraatu Hafs. Terarah. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kita tuh kufuan apa kufuan? Kufuan. Ada yang kufuan,
ahad. Ada yang kufuwan ahad. Di situ aja macam-macam. Maka kita harus tahu qiraah kita. Kaget bingung kamu kalau udah satu titik. Sama seperti kita ngaji fikih. Sah wudu atau tidak sesuai dengan apa yang dikaidai oleh mazhab Imam Syafi'i. Biar kita ini jelas. Ya. Baik. Sampai sini paham belum? Tinggal kamu baca saja tuh di bawah. Ya, Hafiz merupakan perawi Imam Asim. Nama lengkapnya siapa? Abu Umar Hafiz bin Sulaiman. Namanya tuh Abu Umar Hafiz bin Sulaiman. Sayyidina Asim itu ada namanya Asim. Bukan, namanya Asim ya. Kemudian Abdurrahman bin Hubayb dari Abdullah bin Mas'ud. Fahakadha ya. Nah, sudah ngerti belum tajwid tadi? Sudah tahu belum dalilnya? Oke. Sudah hafal belum syairnya tuh? Syair Ibnul Jazari ya. Coba ikuti kakak. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu wa man lam yujawidil qur'ani athimu wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu wa lam yujawidil qur'ani athimu. 1, 2, 3. hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ani athimu al akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana athimu. Masa ngapal segitu aja susah? Oke, coba hafal lo. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wal akhdhu bil tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Membaca Al-Quran bertajwid adalah wajib dan berdosa bagi pembaca yang tidak bertajwid. Membaca Al-Quran bertajwid adalah wajib dan berdosa bagi pembaca yang tidak bertajwid. Yalah. Ini kalau ada yang baca Qurannya tidak beres, nyanyikan lagu ini. Wal akhdhu bit tajwid bang 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 bang. Ya. Hatmun lazim. Insyaallah. Kita ya lihat hadis pada ayat nomor ayat Safhah 8. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalil kenapa kita qiraahnya milih siapa? Milih Hafiz ya. Apa kata baginda Nabi? Khudul Qur'ana min arba'atin ya. Khudul Qur'ana, ambillah Al-Quran min arba'atin, dari 4 orang. Pertama, min Abdullah ibni Mas'ud. Ada tak dalam qiraah Hafiz? Wa Salim, nama saya? Wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab. Ada tak Ubay bin Ka'ab dalam Hafiz tadi? Ya.
khudul Qur'ana min Abdullah bin Mas'ud wa Salim, ya, wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Oke. Jadi inilah pentingnya kita mengetahui dulu. Kenapa kita harus belajar tahsin? Ada sebabnya. Kakak tanya dulu sama adik-adik. Apa perasaanmu kalau kamu tidak bisa baca Quran? Iya, aku. Tapi kenapa banyak orang merasa tidak penting belajar Al-Quran? Apa yang merasa tidak penting? Buat dia merasa tidak penting? Karena dia tidak kenal. Makanya kita ini belajar dulu, kenal dulu. Kenapa Al-Quran ini begitu luar biasa? Dia bukan seperti koran, ya, bukan seperti koran. Dia bukan seperti kitab-kitab lainnya, tidak. Khudul Qur'ana min arba'ati. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Oke. Coba buka halaman 254. Biar lengkap, biar nanti kita tinggal masuk ke sifat huruf pertemuan berikutnya. Apa yang berikutnya? Tingkatan tartil. Apa sayang? Karena tartil itu ada tingkatan. Kenapa perlu ketahui tingkatan? Biar kamu tahu kalau tartil itu bukan bacanya lambat. Bukan bacanya lambat. Walaupun cepat, asal hurufnya bagus, berhentinya benar, itu sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Walaupun lambat, kalau bacanya salah-salah, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Walaupun lambat, lagu-lagu asal salah tartil atau bukan? Bukan. Ya, karena tartil itu tadi. Jangan kamu bilang, apa yang maksud dengan baca Quran dengan tartil? Dengan lambat-lambat, pelan-pelan. Dengan benar bacanya. Ya, dengan benar. Ini pengertian tartil menurut ilmu tajwid. Biar kamu paham. Nah, tingkatan tadwir ada 3. Apa sayang? Ada 3. Siapa yang berkata? Qala Syekh Muhammad ibnu Syahadatil Ghul. Ya. Syekh Muhammad ibnu Syahadatil Ghul fi kitabihi Maratibut Tilawah. Yang pertama apa? At-tahqiq. Mana? At-tahqiq. Apa at-tahqiq? Al-butu'u. Apa al-butu'u? Pelan-pelan. Wat tarassul. Apa tarassul? Mendayu-dayu. Fit tilawah, dalam membaca. Ma'a muraati, bersamaan muraati, menjaga jami'i, seluruh ahkam tajwid, hukum-hukum tajwid, min ghairi ifrat, dengan tanpa berlebih-lebihan. Ya, oke. Bagaimana mendayu-dayu? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu namanya mendayu-dayu dengan lagu lah. Ya.
Tapi hukumnya dijago. Cuma sayang napas kakak pendek, makanya tidak bisa jadi qori. Napasnya ya setengah meter, tak nyampe setengah senti. Tapi jangan terlalu ifrat, apa berlebih-lebihan lambannya. Fabi'ayyi nah itu lebihan. Tetap pada takarannya. Jangan laju mendayu-dayunya, Bu. Lah kelewatan. Kecuali untuk selain Al-Qur'an, monggo kamu. Boleh terserah. Kamu tahu dah kenapa motor Yamaha itu dinamakan Yamaha? Berdasarkan suara motor. Yang motor itu ada motor trail. Motor trail. Lalu Suzuki. Kayak Suzuki. Kalau Honda yang mobil, Honda. Kayak mobil kan, ada yang apa knalpotnya besar tuh, Honda. Ngapa lagi nyasar-nyasar ke sini ini? Nanti hubungannya Jok dengan pengajian. Ya, itu yang pertama. Ya, mendayu-dayu. Contoh, idza syamsu kuwirat. Jadi itu namanya mendayu-dayu. Pelannya mendayu-dayu melagukannya. Tahu lagu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau untuk jadi imam tarawih bagus. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Nah, itu contohnya mendayu sesuai dengan suara. Ini dulu pernah belajar jadi diingat-ingat. Ya. Nah, ngapa Kak lanjut qori tadi itu. Ya, yang kedua apa? Al-hadar. Apa yang kedua, sayang? Kebalikannya. Idrajul qiraah. Apa idrajul qiraah? Memasukkan bacaan-bacaan. Wa sur'atuha, dan cepat. Wa takhfifuha, dan meringankan baca. Wa iqamatul i'rab, tapi menegakkan i'rab. Ma'a mura'ati, apa ma'a tadi? Bersamaan mura'ati, apa mura'ati? Menjaga jami'i ahkamit tajwid min ghairi tafrid. Apa min ghairi tafrid? Tanpa mengurang-urangi. Tajwidnya apa, panjang pendeknya dibuang. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu tanpa mengurang-urangi. Contoh mengurang-urangi gimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Qalanya hilang. Atau panjang pendeknya ada kati. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Enggak boleh. Itu namanya al-qumur. Ya. Jadi walaupun cepat kamu tengok tuh, kalau mau disambung sambung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. Tetap ada kol-kolannya, enggak boleh. Jangan ya, enggak boleh. Jadi ya harus tahu, harus ngerti. Namanya juga temponya cepat, berdasarkan yang tempo cepat. Baru yang ketiga apa? At-tadwir. Ini sedang tengah-tengah. At-tawassut apa sayang? Tengah-tengah. Baina tahqiq, antara tahqiq wal hadar. Itu bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Tengah-tengah ya, lambatnya ada tapi tidak terlalu lambat gitu. Ya, tengah-tengah. Itu yang sedang. Ya, yang sedang. Kecuali ya kalau kamu jadi imam taraweh, kalau nak pakai yang pertama tadi, Assalamualaikum, makmumlah balik. Kalau Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, aduh, nggak balik. Bahkan sejak kita rukuk dia lah bubar. Ada makmum sikok di pintu pas dia walad dolin, amin. Sekedar kelemah imam baik, padahal sambil ngopi dia kan. Jadi imam tuh harus tahu ilmunya juga. Kenapa kau mendayu-dayunya? Supaya tartil. Tartil itu ada 3 tingkatan. Makanya kalau orang jadi orang berilmu tuh deh, ya dia bisa nengok makmumnya. Oh ini makmumnya wong muda kalau, ya. Bayangkan kalau makmum yang muda lambat-lambat sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru bismillah tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Wah. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kakak yakin untuk makmum di belakang saking keselnya, amin. Cepat dia nyawab. Ya. Lebih hebat lagi pas ngambil surat panjang imamnya lupa. Makmum di belakang teriak, "Qul huwa ilai." Itu ceramahnya Ustaz Anwar Zahid. Ya. "Qul huwa ilai." Iya cakionian. Nak surah Al-Baqarah lupa. Wa idqal lah. Wa idqal. Makmum di belakang teriak, yang namanya makmumnya muda kan lah. Qul huwa ilai. Dan begitu juga kalau kamu nengok makmumnya tua, jangan cepet-cepet ego pula. Dia nyebut alhamdulillah baru mangap. Antum cepat. Rokok sedang. Tengok, wah ini makmum tua kalau nih gopo. Tengok. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu lah salam di baru rokok yang rakaat kedua. Jangan tanya nek. Ini
selelak hit. Itu be waktu rokok tegak tidak ada bunyi itu karena dalam sholat bangsa di luar sholat dia teriak, please help me. Ya itulah namanya, kamu harus tahu. Oh dengan begini, oh kita tuh tahu tartil itu bukan masalah lambat atau cepat, tapi tartil itu apa? Benar bacaannya, tepat berhentinya. Itu ringkasannya. Ya. Maka bacaan itu ada 3 tingkatan. Kalau yang ada tua, ada yang muda, ngambil yang sedang. Milih bacaan juga yang jangan terlalu panjang, jangan yang terlalu pendek. Cuma dulu zaman Nabi 50 ayat tuh lah sedang. Oh iya, zaman Nabi 50 ayat tuh lah sedang. Kalau kita 50 ayat sisip dikit sentrum imam. Kejim. Ya. Tuh. Lamun yang lebih parah lagi imam pas lagi rukuk terajang ini. Lamun gede. Ya. Dia rukuk belamun subhanallah bihamdi. Subhanallah. Enggak jangan tuh. Mulai kalau imamnya lah tua. Tarian pertama bela berat nian. Ya. Tuh. Belum lagi ada was-wasnya kan. Jangan tuh, nenek. Itu yang muda nak cek jadi imam, betul tak? Yang ada yang tua ni lah deh. Tuh, dia kalau pas tegak, yang tua tu, pas nak kerukuk sujud wong nengok, tak? Pas dari sujud tegak, dia kan suaranya kedengaran. Allahu Akbar. Haji makmum saling cuit, lah tegak lu jawab. Nak tahu ni nengok imam lah rokok nak yang kedua. Ay, tak ngomong imam. Nah, bukan tak ngomong, memang suaranya lembut. Tak jangan toh. Inilah. Nah, dan ya jangan lupa ngapal ini. Jadi imam tuh suratnya lah mantap hafalannya. Ya. Maka ada cerita. Ada seorang ustadz ya. Dengar laporan, hafal kau, hafal sudah. Jadi imam. Jadi imam ini subhanallah. Ya. Surat baru. Waladhdallin. Gurunya senang nan, Fatihahnya lah padek kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lagunya mantap. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Uji gurunya di belakang. Til. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tuh. Aku nyebut til, aku nyebut til. Yang ketiga. Lailatul Qadar. Selesai urusan. Ini baru namanya al-bubar wal kacau. Ya. Tapi untungnya bukan surat yang wajib. Bangsa surat yang wajib tidak sah. Dalam kitab Fathul Muin makanya nyebut hak harus hak, tidak boleh alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh Bismillahirrahmanirrahim, batal salat. Kenapa? Merubah arti. Serius. Maka hati-hati ya. Baiklah, ini dulu kajian kita tentang metode Maisurah. Cukup kan perkenalannya? Cukup. Sampai kepada tingkatan tar. Sini Sophia, akan nanya.
ta'ali. Surah. Ada absennya tak? Kakak tak hafal nama-nama yang betina ni. Ayo sini. Berapa min kau tu Sofia? 4. Alangkah besarnya. Hah? Ayo, apa itu tartil Sofia menurut Sayyidina Ali? Berhentinya tepatnya baik. Apa bahasa Arabnya tadi? Bahasa Indonesia dulu. Ada 2 poin. Apa poin yang poin 2 poin? Jangan dibuka. Iya kan, tartil menurut Sayyidina Ali kan ada 2 poin inti kan? Nah, apa yang pertama? Waktunya berarti Benar, oke. Yang kedua? berhenti bacanya. Bacaan apa yang bagus? Dwi sini, Dwi. Ini mana kalikan tak kelihatan? Karantina. Oh dia ini apa paskibraka ya? Oh bukan, oh karantina. Aku kira paskibraka. Ayo apa? Apa tajwidul huruf? Membaca dengan baik dan benar. Apa tajwidul huruf tadi? Bagus pengucapan huruf. Baru yang ma'rifatul wukuf apa? Nah, apa tadi tajwidul huruf Sophia? Baju baca hurufnya. Ya sana. Teriak sini, teriak. Teriak sama Nisa sini, coba. Dua begajul sini, dua begajul. Siap. Tadi kakak tabok tadi harus siap dijawab. Habis ini kakak panggil, mau berdua tuh, Temon dan Abdel. Teriak. Apa yang dimaksud dengan tajwidul huruf tadi? Sifat huruf, makhrajul huruf, dan tanda baca huruf. Oke. Tadi kakak nyebut angka, sifat huruf tadi ada berapa? Oh, hah? Oh, getok nih malah kau. Kenapa? 18. Oke, pertanyaan lain. Apa yang dimaksud dengan hadir? Benar. Betok malah Nisa. Ya, sana. Sini, Abdul Abdel. Siapa namanya nih, sayang? Hah? Hanif, sini nih. Hanif. Apa? Tadi apa namanya yang teriak tadi? Hadir itu apa? Itu kalau hatinya tidak ngaji itu susah. Apa Del? Membaca dengan tempo yang cepat. Tempo yang cepat. Terus tidak cukup situ. Yang dengan tajwid yang benar. Dengan tajwid yang benar. Psikologi. Tanpa mengurangi yang berlebihan. Kasih tahu sama teman. Oh ini hadir itu kasih tahu, ngomong. Ini hadir tuh membaca dengan tempo yang cepat
tanpa mengurangi bacaan dan dengan tajwid yang benar. Kau ngomong sama Del, makasih Del. Ayo. Del, makasih Del. Ada ya Allah. Ya sayang, makanya belajar yang benar dah sana. Ada. Siapa yang di belakang tuh pakai Yulan dari sini. Saya bukan Yulan, sama nama bukan Yulan, sama Auren Sat mana? Hah? Adit sini Adit. Yang peci hitam belakang dua tuh nah. Ya tiga sini peci hitam. Ya. Alang banyak gelang di sini gelang. Ampun dia. Pakai gelang tuh di luar pondok baik sini. Baru pakai apa? Pakai jam. Bagus. Nah, apa itu tahqiq sama namanya? Adit apa Adit? Membaca bacaan dengan tempo yang Lambat, terus dengan benar. mendayu-dayu Tajwid yang benar. sambil menjaga tajwid yang benar dan poinnya berikutnya. Tanpa mengurangi bacaan. Oh, itu ada tanpa berlebihi bacaan. Ulangi lagi. Membaca bacaan dengan tempo yang lambat dengan tanpa mengurangi tajwid, Menjaga tajwid dan dan tidak berlebih-lebihan. Apa tadi itu? Baca dengan tempo yang lambat dan mendayu dengan ilmu tajwid yang benar tanpa mengurangi bacaan dan mengurangi bacaan. Mengurangi bacaan tanpa berlebihan. Contoh matobinya tidak boleh lebih-lebih. Was-samaa'i wat-tariq. Tidak boleh. Pokoknya cuma matobi. Was-samaa'i wat-tariq. Kamu apa itu tadwir? Membaca dengan membaca itu sedang-sedang. Membaca sedang-sedang. Terlalu besar, terlalu tinggi. Yang sedang-sedang. Nah, sini kamu tikun getok makanya. Ya, satu lagi nih, tak hafal ini. Ya, coba siapa? Aduh, kamu yang dekat besi ya, kamu besi itu. Itu siapa? Nah, ya. Sini. Apa namanya? Mahmud. Uju panggilan. Tangannya. Sini Sa. Kamu terangkan apa itu tahsin. Teman-teman, ayo saya terangkan tahsin seperti kakak nerangkan dari awal tadi. Ayo jangan lama-lama nak bubar kita nih. Tahsin adalah Kalau kamu nyatet apa yang kakak omong, itu tidak perlu nengok buku, sudah dirangkum.
Nasyid adalah langkah-langkah membaca Al-Quran dengan benar. Terus? Ya, sini. Lambat. Sini kamu. Di belakang Aisyah, Aisyah sini. Siapa namanya? Belum kakak belum suruh. Sini ngel. Ini wong Jawa jenengan adalah angel. Ayo. Hasan itu diambil dari kata hasanah yang artinya memperbaiki. Terus lanjut. Memperbaiki bacaan Quran dengan maharejo dan tajwid yang benar. Terus. Apa samanya dengan tajwid? Tajwid itu kaidah cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Terus. Alat kasih memperbaiki bacaan. Terus. Dengan pesawat tajwid. Iya, apa terus apa tadi? Apa lagi? Ya nggak sampaikan loh. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid apa? Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu ada dua. Yang pertama fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu tiap-tiap individu. Kalau fardu kifayah itu akan terlepas dosa satu kampung atau satu desa jika ada yang belajar tajwid salah satu dari mereka. Apa dalilnya harus tajwid? Surat Al-Quran. Surat apa? Misalnya ayat 4. Coba habis belajar tuh berusaha mengerangkum. Jadi kamu kadang-kadang di kamar tidak perlu belajar, langsung hafal. Sini, Bahlul. Kaweng. Baik, ya. Nah, ini namanya ilmu tajwid. Makanya perhatikan baik-baik karena kakak selalu di akhir belajaran pasti minta kamu untuk mengulas. Apa? Untuk mengulas, ya, untuk mengulangi apa yang sudah kakak sampaikan. Ya. Maka kakak kasih tugas sebelum masuk baca dulu, ya, baca dulu sifat huruf baca. Ya, nanti kita akan belajar sifat huruf, sumber sifat huruf itu nanti. Sumber sifat dan makhorijul huruf itu nanti ada 5 dan segala macam. Oke deh.